Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis bahan baku obat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang analisis obat, di mana kemampuan akhir yang diharapkan setelah kalian mengikuti materi perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip analisis menggunakan instrumentasi dan aplikasinya dalam analisis bahan baku obat. Materi yang akan saya sampaikan terkait dengan analisis bahan baku obat ini, yang pertama nanti yaitu tentang definisi dan persyaratan regulasi, alur penerimaan bahan baku obat dan kontrol kualitas di industri, baku pembanding, parameter uji, dan metode analisis. Ya, analisis bahan baku obat. Secara definisi, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia, sesuai dengan Undang-Undang 36/2009 tentang kesehatan. Selain itu, WHO juga mendefinisikan obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang 36/2009 tentang kesehatan ya. Jadi sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Nah, tujuan utama analisis bahan baku obat adalah yang saya maksudkan di sini. Jadi tujuannya adalah semua bahan baku harus memenuhi persyaratan yang ada di Farmakope atau standar yang lainnya. Intinya bahwa kita melakukan analisis itu tidak asal melakukan analisis, tapi harus ada acuannya, yaitu Farmakope atau buku standar versi lainnya, misalkan USP, terus mungkin dari British Pharmacope atau yang lain. Selanjutnya yaitu batasan dan pengertian apa sih produk farmasi itu. Ya, jadi harus bisa nanti membedakan apa itu produk farmasi, apa itu bahan baku obat, dan apa itu bahan farmasetik. Nah, istilah-istilahnya gitu ya. Produk farmasi itu adalah bentuk sediaan yang mengandung suatu obat atau lebih bersama-sama dengan bahan lain yang disertakan pada waktu proses pembuatan. Jadi produk farmasi itu ya sediaan farmasi yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh pasien, itu yang namanya produk farmasi. Nah, sedangkan bahan baku atau bahan obat itu adalah senyawa aktif berkhasiat. Seperti pertemuan kita sebelumnya ada istilahnya API atau Active Pharmaceutical Ingredient. Nah, ini adalah bahan baku atau bahan aktif obat. Nah, sedangkan ada yang namanya bahan farmasetik atau kalau bisa dibilang kata lainnya atau istilah lainnya excipient ya, bahan tambahan, yaitu bahan tambahan yang bukan obat, itu bukan senyawa kimia bioaktif dan tidak memiliki aktivitas ya, yang dia bersama obat dibuat menjadi produk farmasi. Nah, intinya bahwa produk farmasi itu atau sediaan farmasi itu seperti yang saya bilang kemarin di minggu sebelumnya, yaitu dia terdiri ya, produk farmasi itu terdiri dari obat atau bahan baku obat atau active pharmaceutical ingredients dan juga bahan farmasetik atau excipient. Itu. Lalu untuk persyaratan obat farmasi ya. Jadi kalau di Indonesia kita menggunakan panduannya yaitu CPOB. Apa itu CPOB? CPOB itu cara pembuatan obat yang baik. Kalau tidak salah CPOB terbaru masih tahun 2018 ya. Nanti bisa kalian cari di internet banyak bagaimana tentang CPOB itu apa isinya dan sebagainya. Nanti mungkin bisa kalian cari sendiri. Nah, intinya bahwa CPOB ini apa sih?
JPOB ini kita nanti akan mencampurkan bahan baku atau senyawa kimia aktif dengan bahan farmasetik, eksipien atau bahan pembantu dalam proses produksi ya, atau pembuatan ini ya, itu harus dilakukan dengan standar-standar yang memenuhi aspek dari JPOB itu sendiri. Nah, tentunya bahan aktif atau bahan bakunya harus aman, berkhasiat, dan bermutu. Begitu juga bahan farmasetiknya harus aman, tidak berlebihan, tidak mengurangi ketersediaan hayati atau efek terapi obat. Nah, jadi intinya kalau kita tambahkan bahan farmasetik atau eksipien ini tidak mengurangi bahan aktif sebagai bahan berkhasiatnya, kemudian tidak mengganggu dalam pengujian dan penetapan kadar obat, jadi mudah dipisahkan gitu ya, dan juga bermutu. Nah, jadi ketika kita membuat obat, kita melakukan proses manufaktur, produksi ya, nanti akan mendapatkan hasil produk farmasi yang nanti tentunya harapannya adalah aman, bermutu, aman, berkhasiat, dan bermutu. Jadi ini tujuan utamanya ada JPOB. Tuh. Oke, selanjutnya terkait dengan bahan baku obat. Bahan baku obat ini merupakan bahan utama yang berkhasiat dari sediaan obat. Bisa sebagai bahan baku obat tunggal maupun campuran. Jadi ada obat yang memang itu digunakan secara tunggal maupun memang digunakan dengan campuran bahan berkhasiat yang lain. Misalkan ada paracetamol dengan kafein atau obat flu misalkan, itu kan ada beberapa bahan berkhasiat yang ada di dalam obat flu tersebut. Ya, bahan baku obat ini juga harus diuji dahulu memenuhi persyaratan farmakope, lalu dibuat pabrik bahan baku atau pabrik farmasi, baik PMA atau pemilik modal asing atau pun juga PMDN ya, pemilik modal dalam negeri. Nah, pabrik farmasi ini tentunya harus memenuhi persyaratan JPOB dan nanti pabrik tersebut harus mengeluarkan yang namanya Certificate of Analysis. Oke, selanjutnya acuan pengujian dan pembanding. Jadi bahan baku obat itu tentunya setiap bahan baku perlu distandarisasi ya dengan standar acuan pengujian. Baik standarnya itu dari Farmakope Indonesia, USP, BP atau British Pharmacope ataupun Japan Pharmacope dan lain-lain. Bahan baku yang dibuat itu dengan cara dan teknologi yang modern, kemurniannya tinggi, diakui secara internasional, itu kita namakan sebagai baku pembanding. Nah, baku pembanding inilah nanti yang digunakan sebagai acuan-acuan untuk analisa baik itu quality control di lab pengujian atau di kampus-kampus atau dimanapun sebagai standar reference ya terkait dengan uji-uji yang dilakukan. Nah, derajat kemurnian bahan baku obat kalau kita telaah itu ada yang bahan baku sebagai baku pembanding tadi yang kualitasnya itu untuk kualitas mendekati 100%, ada yang pro analisis ya, kualitas analisis yang biasanya digunakan untuk analisis terkait dengan quality control. Kemudian ada kualitas farmasi, yang ini yang digunakan sebagai sediaan farmasi yang umumnya kita gunakan. Sedangkan untuk kualitas teknis biasanya digunakan sebagai uji coba atau bahkan mungkin digunakan dalam skala pendidikan ya, untuk R&D atau pengembangan biasanya bisa digunakan kualitas teknis. Nah, baku pembanding Farmakope Indonesia ini dibuat dan diedarkan di bawah wewenang Badan POM, harus lolos pengujian minimal 3 lab yang diakui atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, antara lain ada lab POM, lab perguruan tinggi, lab industri, dan juga lab lembaga penelitian. Jadi kalau baku pembanding tersebut sudah lolos pengujian di minimal 3 lab yang berbeda, maka itu nanti bisa diakui sebagai baku pembanding Farmakope Indonesia.
Perlakuan khusus untuk baku pembanding, termasuk BPFI atau baku pembanding farmakope Indonesia. Yang pertama, harus disimpan dalam wadah bersumbat asli, terlindung dari udara lembab, dijauhkan dari sumber panas. Apabila diperlukan kondisi penyimpanan khusus, maka petunjuk penyimpanan harus tercantum dalam etiketnya, lalu tidak boleh digunakan untuk obat ya. Jadi memang tidak digunakan untuk obat karena ini hanya sebagai baku pembanding. Lalu penimbangan dilakukan secara teliti dan seksama. Apabila ada perbedaan dengan monografi, maka petunjuk dari etiket baku pembanding yang harus diikuti. Bila tidak tercantum kandungan dan potensi pada dalam etiketnya, maka dianggap 100%. Ini, ketika kita punya baku pembanding, ini yang harus kita lakukan. Oke, uji atau persyaratan bahan baku obat menurut Farmakope edisi 5, ya biasanya ada di Farmakope yang tercantum di pemberiannya di Farmakope ya. Itu yang pertama yang tercantum adalah nama zatnya, baik itu nama kimia, sinonim, rumus kimia atau molekul, rumus bangun, berat molekul, batas kadar. Kemudian ada pemberian, kelarutan, baku pembanding, identifikasi secara kimia, UV atau IR, jarak lebur atau tidak lebur, kadar air, sisa pemijaran, klorida, sulfat, sulfida, logam beratnya, cemarannya, kemudian penetapan kadarnya baik secara instrumental ataupun konvensional dan juga wadah penyimpanannya. Lalu untuk penerapan uji bahan baku dan quality control obat di pabrik farmasi, itu ada istilahnya PPIC atau Planning Production Inventory Control. Itu perencanaan produksi dan pengendalian persediaan untuk membuat perencanaan pembelian bahan baku obat. Kemudian ada di bagian purchasing pembelian nanti memesan barang ke supplier. Jadi PPIC ini merencanakan, kemudian dia larikan ke bagian purchasing atau pembelian untuk memesan barang ke supplier. Supplier akan menyerahkan barang ke bagian gudang. Nah, di bagian gudang ini nanti memeriksa kesesuaian antara pemesanan dan dokumen yang ada. Kalau sudah sesuai dan lengkap, baru tugas gudang akan mengeluarkan quality order ke bagian QC, dan QC inilah nanti akan dilakukan sampling untuk pengujian kualitas bahan baku obatnya. Nah, untuk bahan baku obat ini yang utama untuk samplingnya, ketika ada bahan baku obat datang sudah diterima oleh gudang, pihak QC harus melakukan sampling dengan jumlah akar N+1, di mana N ini jumlah wadah bahan baku obat yang datang. Contohnya misalkan ada 16 wadah, maka jumlah wadah yang disampling adalah akar 16+1. Ya, akar 16 itu 4 plus 1 sama dengan 5. Nah, jika kurang dari 5 wadah, maka semua wadah wajib disampling. Nah, masing-masing wadah diambil sekian gram ya, pada beberapa titik yang berbeda, ada prosedurnya. Kemudian masukkan botol sampling, diberi identitas, nama bahan, nomor wadah, tanggal sampling, jumlah sampling, para petugas sampling, kemudian wadah yang telah disampling nanti diberi label kuning. Jika hasil sampling memenuhi syarat, maka bahan baku akan dilabeli hijau atau rilis. Artinya bahan baku tersebut siap digunakan sebagai bahan baku sediaan farmasi. Apabila tidak, maka akan dilabeli warna merah atau reject. Itu biasanya nanti kita sesuaikan dengan sertifikat analisis yang didapatkan dari suppliernya. Nah, apabila diperlukan, boleh diuji ulang untuk bahan berkhasiat yang dilakukan 1 tahun 1 kali. Ya, untuk bahan penolong 1 tahun 2 kali. Jadi intinya setiap kali kita mau produksi, biasanya kita ada pengujian ulang untuk keberkhasiatan dari bahan baku tersebut. Apakah masih sesuai dengan minimal standarnya. Jadi misalkan kalau di Farmakope itu kan ada sediaan atau bahan baku obat paracetamol misalkan ya, itu mengandung tidak kurang dari 95% sampai 105% misalkan seperti itu. Jadi itu harus sesuai dengan persyaratan yang ada di Farmakope atau persyaratan buku kompendial yang lainnya. Nah, untuk acuan pengujiannya, cara pengujiannya itu mengikuti acuan standar Farmakope Indonesia atau standar yang lain. Jadi nanti silakan kalian buka Farmakopenya ya. Di situ ada standar pengujian dari masing-masing
ketersediaan atau masing-masing bahan baku obat. Ya, coba nanti salah satu aja contohnya, silakan kalian buka mungkin di paracetamol atau di asam mefenamat atau yang lain ya. Nanti kalian buka, di situ ada standar pengujian yang saya sebutkan tadi. Boleh kalian di instrumen pakai instrumen atau pakai konvensional, itu ada nanti di Farmakope Indonesia, atau di standar lain di USP, British Pharmacopoeia atau German Pharmacopoeia itu ada. Acuannya pasti di buku-buku tersebut, buku-buku kompendial. Lalu untuk bagian quality control, ini untuk memastikan bahwa produk atau bahan dan metode dalam proses produksi telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Dilengkapi lab analisis fisikokimia, lab mikrobiologi, unit penanganan limbah, unit validasi dan kalibrasi. Ya, QC untuk bahan baku, bahan kemas, penimbangan, proses produksi obat, produk ruahan, proses pengemasan, produk jadi, dan penerbitan sertifikat analisis. Jadi tujuannya QC itu quality control untuk semua aspek bahan baku, kemasan, sampai nanti produk jadi. Semuanya kualitasnya dikontrol di bagian QC ini. Nah, kewenangan dan tanggung jawabnya adalah meluluskan atau menolak bahan awal ya, pengemas, produk proses produksi, produk ruahan ataupun produk jadi. Jadi sangat krusial bagian QC ini, bahwa bagian QC ini yang menjamin bahwa setiap obat yang dirilis dan juga diterima, bahan obat tersebut itu sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan untuk memberikan efek terapi yang sesuai kepada pasien. Oke, ini alur penerimaan bahan baku ya. Mungkin seperti yang sudah tadi di awal ya, ketika bahan baku datang kita cek dokumennya. Kalau tidak sesuai kita harus menolaknya, didisposisikan kembali ke bagian pengadaan. Kalau oke, nanti kita karantina. Nanti di bagian karantina atau bagian gudang nanti akan melakukan quality order ke QC. Setelah itu QC akan melakukan sampling. Ketika ujinya oke, maka akan diberi label hijau. Kalau enggak, labelnya merah seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, apabila ada bahan baku yang dikarantina, ini diberi warna kuning ya, berarti mungkin dalam masih proses pengujian atau masih diperlukan uji lanjutan dan sebagainya. Sedangkan untuk alur pengeluaran bahan baku, nanti ada perintah pembuatan bahan sediaan farmasi dari PPIC atau work order, aslinya mau melakukan perintah pembuatan sediaan, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh manajer produksi. Manajer produksi nanti akan menyampaikan ke gudang bahan baku untuk disiapkan bahan bakunya. Setelah itu dilakukan penimbangan. Proses penimbangan pun nanti ini ada pengawasan ya, in process control oleh bagian QC. Oke, kalau penimbangan sudah sesuai, ya, lanjut ke manajer QC untuk ditandatangani dan diserahkan ke bagian produksi. Kalau enggak, nanti dikembalikan lagi, ditimbang lagi. Kalau sesuai, nanti work order-nya dikirim ke QC, diperiksa, ditandatangani manajer QC. Kalau sudah, nanti diserahkan ke gudang, nah, terus kembalikan lagi untuk diserahkan ke petugas produksi untuk dilakukan proses produksi. Ini kurang lebih alurnya untuk pengeluaran bahan baku seperti ini. Jadi tetap ada cek setiap kali melakukan proses, baik itu penerimaan atau pengeluaran bahan baku obat. Untuk alur proses kontrol kualitas obat, pertama misalkan ada perintah pembuatan obat yang dikeluarkan oleh PPIC, diperiksa dan disetujui oleh manajer QC dan produksi ya. Kemudian ada bagian penimbangan, jadi disiapkan berapa yang perlu ditimbang, disiapkan materi dan label penimbangannya, dilakukan pengecekan dan pengawasan, dicek apakah benar materinya, labelnya sudah benar, bobot yang ditimbang apakah sudah benar. Kemudian nanti kalau sudah diproses menjadi produk yang ditentukan, ada pengawasan, ada in process control, kemudian produk ruahan atau produk yang masih belum diolah atau produk yang
siap untuk diolah, yang siap dikemas gitu ya. Kalau sudah lolos QC, nanti ada pengemasan, packaging ya. Nanti dilakukan pengemasan. Selalu ada proses kontrol di dalam setiap tahapan ini. Kalau sudah, nanti produk jadi, dilakukan uji. Kalau lulus, baru nanti ada sertifikat kelulusan dan siap didistribusikan. Jadi untuk melakukan pembuatan sediaan obat, tahapnya cukup banyak, dan setiap kali proses produksi, setiap tahapan pasti akan disertai dengan in process control ya, ada pengawasan selama prosesnya. Oke, yang terakhir ini contoh sertifikat analisis ya, ini biasanya dikeluarkan baik oleh supplier maupun lab uji ketika diminta untuk melakukan analisa suatu sediaan atau bahan baku obat. Jadi itu untuk sediaan atau bahan baku obat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisa bahan baku obat. Setelah ini mungkin akan kita sambungkan dengan materi-materi yang lain. Untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.